Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya sambil menatap buah dao yang tebal dan keras ini. Dia memberinya nama, Akon. Itu berisi kekuatan yang sangat besar dan sombong. Waktunya untuk buah dao ketiga, tapi ini akan sulit. Li Qiye di dekatnya, ini akan membuka permulaan baru setelah matang, namun setiap buah setelahnya akan membutuhkan area yang lebih kuat untuk mendukungnya. Setelah buahnya matang ketiga, hal ini menghadirkan tantangan bagi Li Qiye dan pohon primordial. Pada awalnya, Li Qiye berpikir bahwa ketika pohon itu sudah matang menjadi ciptaan yang menakjubkan, ia akan memiliki total 12 buah dao. Itu tidak akan mudah. Semakin banyak buah dao, semakin besar tekanan dan tantangannya. Faktanya, menambahkan satu buah lagi justru melipat gandakan stres. Lagi pula, sejak lahir hingga dewasa, belum lagi buah-buahan sebelumnya, hal-hal tersebut membutuhkan energi primordial yang sangat besar. Menambahkan satu buah lagi berarti membutuhkan lebih banyak persediaan. Pohon itu sendiri juga perlu tumbuh. Pada saat ini, kekuatan dan kehidupan ini bergantung pada kekuatan pribadi Li Qiye sebagai bahan bakarnya. Untuk membuka sistem budidaya baru, menekan dunia lama tidaklah cukup. Seseorang membutuhkan kekuatan yang cukup untuk membuka dunia baru. Energi yang sangat besar, kemampuan menahan stres, dan hati dao yang tak tergoyahkan diperlukan untuk proses ini. Jika tidak, seseorang tidak akan mampu menangani pergantian dunia lama dan dunia baru. Hati dao mereka akan hancur seiring dengan grand dao mereka. Kerangka dunia ini akan hancur, mengakibatkan kematian penggarapnya karena mereka akan berubah menjadi abu. Mungkin kematian bukanlah hasil terburuk dari upaya ini. Jika hati dao goyah dan menyerah di jalan jahat, itu akan menyebabkan konsekuensi yang paling mengerikan. Mendobrak yang lama dan memulai yang baru membutuhkan ketegasan yang berani yang hanya ditemukan di puncak keberadaan di setiap zaman. Namun, ketika para penguasa puncak ini jatuh ke jalan jahat, mereka akan memulai bencana, merampas zaman cahaya mereka. Meskipun demikian, Li Qiye tetap tenang meskipun tekanan mengerikan menimpa dirinya. Hati daonya tetap teguh. Sejak awal zaman, zaman datang dan pergi, zaman saling menggantikan. Di sungai waktu, ada orang-orang jenius dengan bakat gila dan penguasaan. Makhluk-makhluk ini sungguh luar biasa. Keajaiban saat ini tidak berarti apa-apa jika dibandingkan, seperti setitik debu. Li Qiye tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan makhluk-makhluk ini dalam hal bakat. Satu-satunya yang dia miliki adalah hati dao yang tak tergoyahkan, kepemilikan dan kekuatan terbesarnya. Tidak peduli seberapa sulit memutar masa depan, dia bisa maju untuk melihatnya, tidak ada masalah yang bisa dihentikan, tidak ada bencana yang bisa memperlambatnya. Li Qiye, pria dengan hati dao yang tak tergoyahkan selamanya. Beberapa waktu berlalu sebelum dia kembali dari mengulanginya. Meskipun dia telah mengingat pohon itu, sebagian cahayanya masih menyinari dirinya, membawa harapan baru dan fajar baru bagi dunia. Pada saat ini, hanya satu lambaian tangan yang mengandung kekuatan penghancur zaman. Cahaya itu perlahan menghilang dan dia menyembunyikan aura menakutkannya. Ia kembali ke asalnya seperti batu sederhana dan alami, tanpa ukiran apapun. Dia tersenyum, menyadari bahwa hanya Tuan sejati yang bisa mengetahui misterinya saat ini. Saat dia berjalan keluar, Jian Chuan telah menunggu. Pemuda itu dengan gembira berjalan dan dengan tenang. Berkata, "Yang mulia, ketua sekte dan leluhur ada di sini untuk menemui Anda." "Oh, paling ramai." Li Qiye tertawa kecil setelah mendengarnya. "Cukup banyak. Mohon persetujuannya lunak, Yang mulia." Jian Chuan ragu-ragu sebelum berbicara dengan lembut. Li Qiye dengan santai tersenyum, sepertinya sesuatu akan terjadi nanti. "Yah, aku hanya berspekulasi." Jian Chuan tersenyum kecut, "Nenek-nenek moyang yang agung masih berada di ibu kota, jadi saya tidak tahu apa yang akan terjadi." Meskipun mengatakan demikian, sebagai orang yang bertanggung jawab atas intelijen di Godstock, dia secara alami mengetahui apa yang sedang terjadi tetapi tidak berani mengungkapkannya. Lagi pula dia tidak berdaya. Li Qiye tidak terlalu peduli jika pemuda itu tidak berani berbicara. Mereka berdua dengan cepat menuju aula utama.
Ruangan itu penuh dengan orang, leluhur berpengaruh yang sedang duduk. Banyak murid penting berdiri di belakang mereka, menyilangkan tangan di depan dada. Semua mata langsung bertanya pada Li Qiye, ada yang menghina, ada yang mencibir, ada yang hanya penasaran. Yang mulia, mohon maaf karena mengganggu sesi Anda. Makhluk tercerahkan bangau surgawi menangkupkan melihatnya dan tersenyum. Heavenly Crane masih duduk di kursinya, tidak mau berdiri. Dulu, saat ini mereka akan berlutut untuk menyambut Raja Sembilan Rahasia. Sayangnya, karena kejadian baru-baru ini, mereka tidak lagi peduli dengan raja yang jatuh ini. Bahkan para murid di sini meremehkannya. Li Qiye duduk dan mengamatinya sebentar. Saintes Splendorous dan White Crane yang nobel juga hadir, berdiri di samping Master Sekte. Orang suci itu menatap dingin ke pemandangan dengan rasa jelek yang jelas di matanya. Sementara itu, bangsawan muda itu mencibir, berusaha menyembunyikan niat membunuh. Ini di luar kendali Jian Chuan jadi dia berdiri diam di samping. Murid generasi ketiga seperti dia tidak dapat berbicara di hadapan Master Sekte dan leluhur. Semua orang di sini, Li Qiye berkata dengan malas. Yang mulia, Anda sudah lama tinggal di sini tetapi para leluhur tidak pernah sempat bertemu dengan Anda. Inilah alasannya mengapa semua orang ada di sini hari ini. Bangau surgawi tersenyum. Faktanya, beberapa leluhur telah melihat Li Qiye selama penobatan sejak mereka ikut bersama Dewa Angin. Tentu saja, Li Qiye tidak pernah peduli dengan mereka, apalagi kerumunan orang saat itu. Siapa yang dapat mengingat individu tertentu? Ini Cloud Flash leluhur, yang tercepat di sekte kami. Ini adalah leluhur naga soliter, yang bertanggung jawab atas pengajaran Dao. Ini leluhur Skywalk, dia. Master Sekte memperkenalkan leluhur satu persatu sambil tersenyum. Baiklah, tidak perlu sopan santun dan tidak perlu seperti itu. Li Qiye memotongnya dengan lambaian tangan, tidak perlu berpura-pura di depanku, katakan saja apa yang ingin kamu katakan, semua orang sibuk. Nenek moyang tidak menduga hal ini, beberapa memasang ekspresi tidak ramah. Sementara itu, para murid tidak berusaha menyembunyikan kemarahan mereka. Nenek moyang ini semuanya adalah tokoh besar yang agung di seluruh kekaisaran, bukan hanya 9 rahasia. Heavenly Crane memberikan wajah pada Li Qiye dengan memperkenalkan mereka namun pria itu berani bertindak kejam. Itu merupakan penghinaan yang terang-terangan. Bagaimana mungkin seekor anjing tertindas yang membutuhkan perlindungannya bisa bertindak sombong seperti ini di hadapan mereka? Suasana seketika menjadi mencekam. Kepura-puraan ramah sebelumnya menghilang. Yah! Senyuman Heavenly Crane perlahan hilang. Dia kemudian mengangguk ke arah orang suci itu. Kami di sini hari ini hanya untuk satu hal. Hanya satu permintaan, serahkan perjanjian pernikahan. Itu hanya akan bermanfaat bagimu. Kata orang suci itu dengan dingin. Nenek moyang lainnya dengan tenang duduk di sana setelah Splendorous mengajukan permintaannya tanpa mengejutkan. Ini semua adalah bagian dari rencana mereka. Para murid di luar aula menatap Li Qiye dengan emosi yang berbeda, terutama negatif terhadap Li Qiye. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya anggota eselon atas yang menjadi bagian perencanaan. Li Qiye memandang ke arah orang suci itu dan tersenyum, jadi pada akhirnya, kalian semua ingin menolak pernikahan ini dan membatalkannya. Itu benar. Orang suci itu dengan dingin berkata, pernikahan adalah peristiwa paling penting dalam hidup di mana status sosial para pihak harus selaras. Anda bukan lagi Raja 9 Rahasia, dan Warsain sedang menuju kehancuran, tidak lagi berada pada level yang sama dengan Godstep Sect. Jadilah cerdas dan mundurlah secara pribadi daripada melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Splendorous membuatnya cukup jelas tanpa menahan apapun. Memang benar demikian, pernikahan adalah hal yang paling penting. Sebelum segalanya terjadi, dia mengambil peluang terbaik untuk mengubah nasibnya. Dia tidak akan pernah menikah dengan raja yang tidak mampu ini dan berhubungan dengannya di masa depan. Dia memiliki potensi yang tidak terbatas, tidak hanya cantik tetapi juga berbakat. Bagaimana dia bisa setuju dengan suami seperti dia? Dia adalah seekor burung phoenix yang terbang di satwa liar dan tidak bisa terikat pada pria seperti ini. 9 cakrawala adalah tujuan. Status sosial harus selaras. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengungkapkan hal itu kepada saya. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Orang suci itu memerah dan memancarkannya, kemarahannya bergejolak jauh di dalam hatinya.
Kamu hanyalah anjing tunawisma saat ini, berhentilah membual tanpa malu-malu. Seorang murid di luar berteriak dengan marah. Bahkan bangsawan muda Bangau Putih pun mencemooh sebagai tanggapan, bahkan tidak bisa menghargai bantuan. Heavenly Crane menyela semua orang dan mengungkapkan senyuman, "Yang mulia, anak-anak muda terlalu terburu nafsu, mohon maafkan mereka." Li Qiye tidak menjawab, hanya menatap Heavenly Crane dengan seringai tebal. Master Sekte berkata dengan serius, "Yang mulia, kami adalah salah satu dari 5 kekuatan besar dalam 9 rahasia, jadi kami dapat menepati janji kami dan tidak memiliki niat untuk mengubah pikiran tentang pernikahan." Ayah, orang suci itu terkejut. Ini benar-benar berbeda dari permintaannya sehingga dia menjadi takut ayahnya akan menikahkannya. Heavenly Crane terbatuk lagi dan melanjutkan, "Yang mulia, orang suci kami seharusnya menikahi Anda selama semuanya cocok. Ayah, aku lebih baik mati daripada menikahi raja tak berguna ini." Orang suci itu terkejut dan berteriak, "Berperilaku baik." Heavenly Crane bertindak dengan sangat menakjubkan seperti seorang master sekte dan meninggikan suaranya, "Ini bukan tempat Anda untuk berbicara selama acara penting bagi sekte tersebut." Orang suci itu dengan marah menghentakkan kakinya sebelum melangkah ke samping. Dia tidak berani bertindak kurang terbuka di hadapan leluhur. Sementara itu, bangsawan muda Bangau Putih terkejut. Dia tidak mengharapkan perkembangan ini setelah mendengar gurunya. Heavenly Crane melanjutkan, "Yang mulia, karena status sekte kami, pernikahan orang suci kami adalah peristiwa besar dan tidak bisa dianggap enteng. Apakah kamu tidak setuju?" Dan, Li Qiye tersenyum, tampak geli. "Yang mulia, putri saya akan segera menikah dengan Anda, jadi sudah waktunya bagi Anda untuk memberikan tanda pengantin. Bolehkah saya bertanya apa yang ada dalam pikiran Anda?" Heavenly Crane tersenyum hati. "Apa yang kamu inginkan?" Li Qiye dengan santai bertanya. Heavenly Crane melanjutkan, "Yang mulia, seperti yang sudah Anda ketahui, saya hanya memiliki satu anak perempuan dan Godstep hanya memiliki satu orang suci. Pernikahannya harus megah, itu hanya pantas untuk pria tertinggi Anda. Menurutku, token pengantin wanita setidaknya membutuhkan 5 harta karun kaisar sejati." Mata orang suci itu terbuka lebar. Ini kebalikan dari ekspektasinya. Bangsawan muda Bangau Putih memecahkan, menyadari maksudnya. Para leluhur tetap tenang, tidak sedikit pun terkejut. Sementara itu, para murid di luar aula menarik napas dalam-dalam. Ini jelas merupakan pertanyaan besar. Sekte mereka tidak memiliki banyak harta kerajaan, dan pastinya tidak mampu memberikannya dengan alasan apapun, apakah itu mahar atau tanda pengantin. Mereka menenangkan diri lalu menatap Li Qiye dengan senyuman sombong, penuh penghinaan. Mereka percaya bahwa raja yang jatuh ini tidak akan mampu membayar sebanyak itu. "Dan jika aku tidak bisa?" Li Qiye tersenyum. Heavenly Crane menjawab, "Yang mulia, jika Anda tidak mampu membeli token pengantin ini, maka tidak ada yang bisa kami lakukan. Lagi pula, bagaimana kita bisa menikahkan putri emas kita tanpa pertimbangan yang cukup? Ini adalah pertanda Anda untuk menikahinya, artinya pernikahan ini akan batal, dan kesalahan ada pada Anda, bukan kami. Mohon mengertilah." Orang suci yang awalnya tidak senang itu mengungkapkan ekspresi gembira, akhirnya memahami apa yang coba dilakukan ayahnya. Dia datang dengan alasan sempurna untuk mengakhiri pernikahan tanpa mendapat kritik. Jika Li Qiye tidak bisa menangani token pengantin ini, maka pernikahannya akan berakhir. Itu adalah kesalahannya sendiri karena tidak dapat memenuhi kewajibannya, bukan lagi masalah pengingkaran sekte mereka. Bahkan tidak bisa menangani token pengantin wanita. Berhentilah bermimpi untuk menikahi orang suci kita. Orang-orang di luar mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Semua orang menunggu Li Qiye, termasuk para leluhur dan bangau surgawi. Mereka semua memiliki sedikit keserakahan di mata mereka, meski nyaris tidak terlihat. Ini karena Li Qiye menggunakan bolanya untuk melukai Bangau Putih kemarin. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Tidak mengherankan jika dia memiliki sesuatu seperti ini karena dia pasti memiliki akses ke perbendaharaan dinasti Perang Sein, yang terbesar di 9 rahasia. Oleh karena itu, Heavenly Crane ingin mengetahui berapa banyak harta yang dibawa Li Qiye bersamanya. Memikirkan hal ini saja sudah membuatnya serakah. Jika Li Qiye punya cukup uang, bahkan mungkin senjata leluhur, itu akan menjadi kesempatan berkah bagi sekte mereka.
Mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka mengambil semuanya darinya. Selama masa pemerintahannya, Lucidity King telah mengambil banyak harta dari Imperial dan mengisi gudang dinasti. Isinya barang-barang yang sangat didambakan. Mungkin Li Qiye telah mengambil sebagian atau bahkan semuanya sebelum meninggalkan dinasti Warsein. 5 harta karun pemerintahan. Itu bukan masalah besar, Li Qiye berkata dengan santai. Semua orang tercengang, termasuk Heavenly Crane. Dia tidak mengira Li Qiye akan menyetujuinya secepat itu. Omong kosong, apakah menurut Anda harta kerajaan hanyalah kubis belaka? Bahwa seseorang bisa menghabisi 5 dari mereka? Bangau putih mencibir, hanya 5 harta warisan leluhur, bukan 5 harta leluhur, tidak masalah. Li Qiye tersenyum, ambillah, aku bisa menangani sebanyak ini untuk token pengantin. Li Qiye dengan santai membuang 5 harta karun. Benar saja, aura kekalahan mereka meresap ke area tersebut. Sebuah permata, armor, pakaian dewa, kelimanya berkilauan dengan aura yang khas. Harta karun peninggalan. Para murid di luar menjadi kacau. Mereka berdiri dan menjulurkan leher untuk mendapatkan pemandangan yang lebih baik. Meskipun Sekte Godstep bisa menghasilkan harta yang serupa, mereka tidak bisa membuangnya begitu saja dengan cara yang ceroboh, memperlakukannya seperti kubis. Setelah beberapa saat, Master Sekte dan leluhur menjadi tenang lalu saling melirik. Mereka tidak mengira Li Qiye akan bermurah hati sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa, hanya berdiri di sana dengan canggung. Permintaan ini adalah untuk membuat Li Qiye mundur dan menyelidikinya. Jika Li Qiye tidak dapat memberikan token pengantin ini, maka sekte mereka dapat membatalkan pernikahan tersebut tanpa masalah. Bukan lagi mereka yang mengingkari janjinya, kecuali janji Li Qiye untuk menikahi orang suci itu. Mereka semua menyadari sesuatu. Jika Li Qiye bisa melakukan hal ini pada benda-benda yang dianggap sebagai harta karun besar oleh orang lain, itu berarti dia mempunyai lebih dari 5 benda. Hal ini tentu saja mengejutkan mereka. Perbendaharaan Lucidity pasti luar biasa. Meskipun dia sudah mati dan Warsein telah tamat, perbendaharaannya pasti diwarisi oleh Li Qiye. Keserakahan muncul di mata mereka sekarang, hanya membayangkan potensi sekte mereka jika mereka bisa mendapatkan perbendaharaan ini, mereka akan mampu mengambil langkah maju, mendapatkan sumber daya baru dan kartu sebagai melawan 4 kekuatan lainnya saat bersaing memperebutkan dunia. Tidak, aku tidak akan menikah. Orang suci yang luar biasa melangkah keluar dan melindungi, bahkan untuk 100 harta kekuasaan, aku bukanlah sebuah barang dagangan. Saya tidak setuju dengan transaksi ini. Aku sudah memberi tanda pengantin, mulai sekarang, kamu adalah wanitaku. Li Qiye dengan santai berkata sambil merawat. Di mimpimu, orang suci itu membalas dengan mengejek, kamu bisa memiliki seluruh kekayaan kerajaan, 1 juta harta kekuasaan kerajaan, dan aku tetap tidak akan menikah dengan orang bodoh yang tidak berguna seperti kamu. Prasangka yang ada terhadapnya membuatnya tidak bisa menerima pernikahan ini. Bagaimana mungkin wanita kesayangan surga yang bangga seperti dia peduli pada sampah ini, apalagi menikah dengannya? Biarkan dia menghangatkan tempat tidurku malam ini. Li Qiye menatap orang suci itu sambil mengusap dagunya, merasa geli. Dia kemudian berbalik ke arah Master Sekte, saya akan bersenang-senang malam ini mendidik gadis ini agar lebih patuh. Ekspresi orang suci itu menjadi sangat buruk, api akan keluar dari matanya. Para murid di luar juga marah setelah mendengar dewi mereka dihina. Jaga mulutmu busuk. Bangsawan muda Bangau Putih berteriak dengan marah. Oh, Anda menentangnya. Hanya seorang wanita, merupakan kehormatannya untuk berada di tempat tidur saya dan dibor oleh saya. Li Qiye berkata dengan malas. Kamu mengadili kematian. White Crane jelas-jelas menyukai orang suci itu, jadi bagaimana dia bisa membiarkan ini berbaring? Karena tidak bisa menahannya, dia mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya langsung ke tenggorokan Li Qiye. Dia sadar akan harta karun Li Qiye yang menantang surga sehingga dia perlu melakukan langkah pertama ini, tidak memberi orang itu kesempatan untuk membalas. Dorongan secepat kilat membuat eselon atas saling menatap. Mereka tidak berusaha berhenti atau bahkan berteriak agar dia berhenti. Mereka berpikir bahwa bukanlah hal yang buruk jika Li Qiye mati saat ini. Mereka dapat melihat bahwa budidayanya dapat diabaikan dan dia hanya mengandalkan harta yang ditinggalkan oleh Lucidity. Selama bangsawan muda itu bisa melancarkan serangan fatal terlebih dahulu,
Li Qiye tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengambil harta karun itu. Memperbaiki, dorongannya cepat hingga tidak terlihat oleh para murid di luar. Bang! Pedangnya langsung roboh hingga membuat penonton tercengang. Sebelum mereka bisa pulih, Li Qiye telah mengumpulkan bangsawan muda itu, mengangkat sekitar ke udara. Semuanya terjadi begitu cepat. Semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi atau bagaimana Li Qiye melakukannya, yang ada hanyalah hasilnya. Hanya semut yang berani berjingkrak di depan Li Qiye. Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, aku di sini hanya untuk menghilangkan kebosanan dan bermain dengan kalian semua, untuk benar-benar berpikir bahwa aku lemah, hah. Engah, bangsawan muda itu hancur menjadi kabut darah. Dia tidak pernah sempat bereaksi, apalagi meminta bantuan. Tidak, para murid di sekte itu berteriak. Tidak ada yang mengharapkan pembalikan mendadak ini, bahkan para leluhur dan bangau surgawi pun tidak. Memperbaiki, memperbaiki. Memperbaiki, para tetua yang terkejut langsung berdiri dan menghunuskan senjata mereka, menatap tajam ke arah Li Qiye. Oh, ingin pergi bersama, tidak apa-apa, saya akan melihat apa yang bisa Anda lakukan. Li Qiye melirik sekilas dan memutarnya. Berat, kamu terlalu sombong. Heavenly Crane memiliki ekspresi dingin, sama dengan nadanya, berani membunuh di sekte kami, kamu pikir kami tidak bisa melakukan apa-apa? Dia tidak lagi memanggil Li Qiye sebagai Yang Mulia, dan memiliki kilatan mematikan di matanya. Meskipun White Crane adalah muridnya, pemuda itu juga seperti anak-anaknya. Balas dendam sudah beres. Li Qiye sama sekali tidak mempedulikan mereka, Godstep tidak lebih dari sekedar sarang semut di bawahnya, tidak bisa mencapai puncak. Bodoh! Salah satu leluhur berseru. Dengan ledakan keras, dia menjangkau palu besarnya langsung ke arah Li Qiye. Ledakan! Sebelum dampak sebenarnya, seluruh aula telah runtuh karena kekuatan tersebut. Bukan masalah besar. Li Qiye tersenyum dan mengangkat tangannya. Gelombang kejut yang kuat bergetar di udara. Palu itu mengenai suatu benda dan ditolak. Batu tulis 0. Banyak orang yang terkejut setelah melihat benda itu di tangan Li Qiye. Heavenly Crane dan para leluhur tersentak sebelum saling menatap. Bahkan dalam mimpi mereka pun mereka tidak menyangka Li Qiye akan memanggil Null Slate di puncak leluhur mereka dengan begitu mudah. Sejak Godstep True Emperor meninggalkannya di sana, tidak ada yang bisa memindahkannya sedikit pun. Tapi sekarang, Li Qiye hanya perlu mengangkat tangan dan batu tulis dari puncak yang jauh datang kepadanya, sungguh menakjubkan. Semua orang yang hadir merasa ketakutan saat menatap Null Slate di tangan Li Qiye karena belum ada seorang pun yang mampu menggerakkannya, apalagi mengendalikannya. Dia bahkan menggunakan senjata untuk menghentikan palu yang masuk, mengejutkan semua orang. Sejak kemunculannya, tidak ada yang mengetahui efek atau penggunaan sebenarnya. Siapa yang mengira bahwa orang luar seperti Li Qiye bisa melakukannya dengan mudah? Nenek moyang dan murid sekte menjadi ternganga, tidak bisa menutup mulut untuk waktu yang lama. Ledakan! Li Qiye menyela keherannya dengan sebuah serangan. Tablet di tangannya langsung terbang menuju leluhur. Ledakan! Leluhur palu hancur karena kekuatan sementara tablet melanjutkan jalurnya. Ah! Dia tidak bisa menolak sama sekali. Tablet itu sepertinya memiliki kekuatan yang mampu menyegel surga, tidak membiarkan siapapun melarikan diri. Setelah teriakan nyaring, leluhur ini berubah menjadi kabut darah. Semut! Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata setelah menangkap tablet itu lagi, sama sekali tidak peduli seolah-olah membunuh leluhur bukanlah masalah besar. Di sisi lain, seluruh sekte terguncang oleh pembunuhan sepele ini. Bunuh dia! Ketika eselon atas kembali tenang, mereka langsung merasa takut dan semua memiliki pemikiran yang sama, Li Qiye harus mati. Ledakan! Tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Paviliun dan bangunan hancur dengan puing-puing dan lumpur. Beterbangan kemana-mana, mereka akhirnya bergerak, memanfaatkan serangan terkuat mereka. Senjata perkasa menjulang ke langit, mengincar Li Qiye tanpa ampun. Langit runtuh dan bumi terbelah karena niat membunuh. Reaksi pertama dari kelompok yang ketakutan itu adalah membunuh Li Qiye seketika atau mereka akan menjadi korban berikutnya. Bodoh! Li Qiye tertawa kecil dan tablet di tangannya kembali bekerja. Itu keluar dengan kekuatan meteor dan menghancurkan daratan. Gemuruh! Senjata dari sisi lain mulai roboh hingga tablet tidak mampu menahan satu pukulan pun. Akhirnya, tablet itu muncul di atas dan menekan semuanya.
Mereka dengan keras jatuh ke tanah telentang, tidak mampu menggerakkan satu jari pun. Rasanya seperti ada ratusan ribu gunung yang menekan mereka. Bagaimana aku harus membunuhmu sekarang? Mungkin akan disiksa terlebih dahulu. Li Qiye memutar sambil menatap kelompok itu. Kamu berani. Beberapa murid di luar berteriak dan maju dengan pedang mereka meski diliputi rasa takut. Mereka hanya ingin menyelamatkan guru sekte dan leluhur mereka tanpa berpikir terlalu banyak. Cukup berani berpikir kalian semua melebih-lebihkan dirimu sendiri. Li Qiye terkekeh dan menjentikkan jarinya. Ledakan. Pedangnya patah dan mereka terlempar sambil muntah darah, mengalami tekanan yang sama seperti senior mereka, tidak mampu berdiri. Murid-murid ini jauh lebih rendah dari nenek moyang mereka yang juga mudah ditundukkan oleh Li Qiye. Kematian merasuki aula karena Li Qiye jauh melampaui imajinasi mereka. Mereka berpikir bahwa dia hanyalah seorang raja yang tidak berguna dan tidak memiliki tingkat pengolahan apapun. Namun, dia membuktikan bahwa mereka salah dengan cara yang mengerikan. Sebuah kesadaran mengejutkan mereka, tidak heran mengapa dia memandang mereka sebagai semut sebelumnya. Ini memang benar. Kelompok itu merasakan hawa dingin yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, tidak sulit bagi Li Qiye untuk menghancurkan sekte mereka sama sekali. Berlari, Li Qiye memperhatikan orang suci itu dengan ketakutan di matanya mencoba untuk kembali dan lari. Dia hanya mengangkat telapak tangan dan dia jatuh ke dalam kendalinya, tersegel sepenuhnya. Tubuhnya mulai terbang tiba-tiba. Dicengkeram olehnya membuatnya ketakutan. Bukankah kamu meremehkanku sebelumnya? Tapi sekarang, saya bisa melakukan apapun yang saya mau dan siapa yang bisa menyelamatkan Anda? Kamu berani. Dia gemetar dan berteriak. Tidak ada tindakan apapun di dunia ini yang tidak berani saya lakukan. Li Qiye memutar. Dengan robekan yang keras, dia merobek gaunnya, menampilkan kulitnya yang seputih salju dan berkilau, meskipun sebagian besar tertutup oleh pakaian di dalamnya. Tentu saja, visibilitas penuh hanya membuatnya semakin menarik. Payudaranya yang bulat dan lembut tidak bisa menutupi seluruhnya, hampir rontok. Jika seseorang melihatnya dengan cukup teliti, mereka akan melihat dua titik merah mengarah ke atas seperti dua stroberi kecil, matang dan siap untuk dimakan, menggoda orang lain untuk menggigitnya. Li Qiye tidak malu sama sekali dan menyelipkan tangannya ke bawah untuk mencapai kelembutan bulat itu. Dia menggosok dan menguleni tanpa menahannya. Splendorous adalah seorang gadis lugu dan belum pernah memahami seperti ini sebelumnya. Di bawah apresiasinya, mereka tampak semakin menonjol, menambah daya tariknya. Tidak teriaknya, rasa malu berada di depan umum membuatnya semakin parah. Kamu tidak akan mati dengan baik. Heavenly Crane berteriak setelah melihat pelanggaran publik ini. Diam. Li Qiye menjentikkan jarinya lagi, memukul mulut ketua sekte itu dan menumpahkan darah. Li Qiye terus berbicara kepada orang suci itu, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jika aku menginginkan seorang wanita, aku hanya perlu menggerakkan jariku dan banyak dewi akan datang berlari. Selama aku bersedia, aku bisa melakukannya kapan saja, jadi apakah kamu masih berpikir kamu adalah seorang putri yang angkuh? Tapi bahkan seorang putri yang angkuh pun tidak bernilai satu koin pun di hadapanku. Air mata mulai mengalir di pipinya tetapi dia bahkan tidak berani menangis, takut hal itu akan merangsang Li Qiye. Yang mulia. Jian Chuan yang berdiri di tempatnya akhirnya berlutut dan mulai memohon, membekukan ketakutan. Oh, meminta belas kasihanku. Li Qiye tersenyum dan memandangnya. Yang rendah-rendah ini berasal dari Godstop, ini adalah rumahku. Pemuda yang datangnya dengan tenang memohon. Dia adalah satu-satunya orang di tempat kejadian yang memenuhi syarat untuk memohon belas kasihan dan satu-satunya orang yang akan dipertimbangkan oleh Li Qiye. Li Qiye tersenyum dan dengan santai melemparkan orang suci itu ke samping, agak menarik. Baiklah, aku akan mengampunimu saat ini. Orang suci itu buru-buru menarik gaunnya dan menutupi dirinya sebelum melihat ke tanah. Dia tidak berani menangis sekeras-kerasnya sambil terus gemetar, ketakutannya hilang begitu saja. Sebenarnya mencoba mengambil hartaku, sungguh bodoh. Li Qiye tersenyum dan berkata. Saat dia selesai, gong peringatan menggema di seluruh Godstop. Gemuruh, peluncuran dan untaian cahaya keluar. Aura megah mengepul dari cakrawala, mirip tsunami besar. Ledakan, cahaya tak terbatas menjangkau langit dan Godstop.
Aura kaisar yang tak terpecahkan ke setiap inci negeri, sepertinya makhluk-makhluk besar ini bangkit bersama dengan para Eternals. Aura kuat ini lebih dari cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, menekan 8 penjuru. Belum lagi burung dan ikan, bahkan para murid di sini pun bergidik. Beberapa dijatuhkan ke tanah karena tekanan. Kekuatan kami yang sebenarnya adalah kebangkitan. Beberapa murid menjadi bersemangat dan emosional. Beberapa murid yang cukup beruntung untuk melarikan diri telah memberi tahu leluhur lainnya. Setelah mendengar berita ini, para leluhur ini berkumpul dan segera mengaktifkan formasi tertinggi sekte mereka, menghasilkan kekuatan yang agung ini. Setelah dimulainya pembentukan, momentum besar sekte tersebut mulai mengalir. Ini membangunkan kartu sebagai dan sumber daya. Hal-hal ini telah dikurangi dan ditambah oleh mendiang kaisar dan dewa sekte tersebut selama beberapa generasi. Akumulasi ini luar biasa, mampu menekan apa saja. Ledakan. Akhirnya, semburan kekuatan yang terang berkumpul membentuk segel di langit yang lebih besar dari gunung. Itu diukir di dalamnya dengan cahaya keemasan dan berbentuk kaki Buddha. Detik berikutnya, seolah-olah kaisar sejati yang tak terkalahkan sedang berdiri di langit, di atas 9 cakrawala. Hanya satu gelombang dari makhluk ini yang bisa mengalahkan semua musuh dan menghancurkan zaman. Li Qiye tertawa sebagai tanggapan, ketahuilah tempatmu. Bahkan nenek-nenekmu tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi momentum besar. Ledakan. Segel itu menjawab dengan menginjak Li Qiye. Ruang angkasa hancur karena kekuatan ini. Semua makhluk jahat dan setan akan menjadi debu. Langkah ini menggabungkan momentum dari geografi sekte bersama dengan berkah generasi, benar-benar merupakan serangan apokaliptik. Gunung dan sungai runtuh, bahkan bintang dan benda langit pun berubah menjadi ketiadaan. Merusak. Li Qiye tidak keberatan sama sekali dan mengangkat null sled. Berdengung. Bagian tengah tablet menjadi pusaran yang berputar, mengumpulkan semua kekuatan di dunia ini. Ledakan. Sesuatu yang sulit dipercaya terjadi. Tablet itu benar-benar rusak, menampilkan tampilan aslinya di dalam sebuah perisai besar. Perisai ini terbuat dari batu, terlihat sederhana dan kuno, didekorasi dengan rune kecil yang penuh dengan kekuatan. Menaikkan perisai ini sama dengan memperluas seluruh dunia. Bang! Li Qiye menghantamkan perisai ini tepat ke kakinya. Perisai itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, mampu menghancurkan dunia. Kakinya remuk akibat benturan. Potongan-potongan itu jatuhan satu demi satu sebelum runtuh total. Ledakan. Akibatnya sekte tersebut berguncang sementara batu-batu besar dari langit mulai berjatuhan. Dampaknya tidak berhenti sampai di situ. Itu terus berlanjut, sepertinya ingin menghancurkan momentum sekte tersebut sepenuhnya. Tidak, para leluhur berteriak ngeri. Mereka tahu bahwa jika momentum mereka hancur, sekte tersebut tidak akan bisa lepas dari nasib yang sama. Oleh karena itu, mereka dengan gila-gilaan mengemukakan kekuatan dan energi sejati mereka untuk mendorong momentum ini. Kekuatan ini menjadi terang sekali lagi setelah pemberdayaan, ingin menghentikan bantingan perisai. Engah, beberapa leluhur tidak dapat menahan gelombang kejut dan langsung darah sehingga tidak ada kesempatan untuk berteriak. Yang mulia, mohon maaf belas kasihan. Raungan keras datang dari cakrawala. Kekuatan sebesar bintang lautan maju ke depan dan membantu momentum tersebut. Akhirnya momentum tersebut tidak mampu menghentikan gempuran perisai. Namun demikian, daerah sekitar sekte tersebut hancur. Dalam sepersekian detik ini, seseorang tiba di Godstep dengan kecepatan angin. Auranya yang seperti dewa membawa kemampuan menghancurkan dunia. Nenek kakek yang hebat. Para anggota Godstep menjadi gembira setelah melihat orang tua ini. Kakek, coba ini. Li Qiye tertawa dan dengan santai membantingkan perisainya ke depan lagi. Dewa angin baru saja kembali dan melihat pemandangan mengerikan ini. Dia membangun ke sini hanya untuk bertemu dengan perisai yang dibanting. Mengaktifkan, dia melakukan serangan terkuatnya, berubah menjadi badai paling mengerikan yang pernah ada. Gemuruh, badai dahsyat ini melesat ke langit, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Sayangnya, betapapun menakutkan dan dahsyatnya badai itu tetap dapat dipadamkan oleh perisai tersebut. Perisai itu lemah seperti angin sepoi-sepoi yang melawan ayunan kipas ajaib raksasa. Dewa angin jatuh dari langit seperti meteor sebelum menabrak puncaknya, membuatnya menjadi puing-puing. Para anggota sekte tidak bisa berkata-kata. Dewa angin adalah leluhur tertinggi mereka, salah satu dari 59 rahasia.
Mereka tak tertandingi kecuali Lucidity dan Sun Lengying. Tapi sekarang, seseorang yang bersekongkol dengannya masih tidak bisa menghentikan satu pukulan pun dari perisai ini. Jika berita mengerikan ini menyebar, seluruh kekaisaran akan gemetar ketakutan. Ledakan, tanah dan bebatuan berterbangan saat Dewa Angin mengeluarkan kekacauan, berlumuran darah dan terluka di mana-mana. Para anggota sekte menghela napas lega. Jika leluhur terkuat mereka mati dalam satu serangan, itu akan menjadi sia-sia. Yang mulia, mohon. Dewa Angin bersujud di tanah, dirundung ketakutan, murid-murid saya idiot, mohon pikirkan tentang hubungan masa lalu kami dan nenek-nenek 9 rahasia dan ampuni kami akan menerima hukuman apapun. Dia akhirnya menyadari bahwa Li Qiye adalah monster yang sebenarnya. Apalagi Lucidity King saat itu tidak berada pada level ini. Li Qiye menatap Dewa Angin yang sedang bersujud dan menenangkan kepalanya. Beberapa orang tidak tahu seberapa dalam dunia ini sampai mereka melihat darah. Hanya komentar santai darinya yang membuat semua orang merasa gentar. Semua orang yang ada di tanah, mulai dari murid biasa hingga leluhur yang kuat. Mereka akhirnya menyadari apa itu teror yang sebenarnya, raksasa yang sebenarnya. Dibandingkan dengan mereka hanyalah semut meskipun merupakan salah satu dari 5 kekuatan besar 9 rahasia. Nenek moyang mereka terdiri dari beberapa orang abadi yang kuat, namun makhluk-makhluk ini tidak dapat mencapai puncak dibandingkan dengan Li Qiye. Pemuda yang tidak mencolok ini bisa mendorong mereka ke tepi dengan satu lambaian tangan, membuat mereka menjadi abu dengan senyuman di wajahnya. Yang lain menganggap mereka raksasa, tetapi jika dibandingkan, mereka hanyalah setitik debu. Master Sekte Bangau Surgawi dipenuhi dengan penyesalan. Dia tidak khawatir tentang hidupnya kecuali kesejahteraan sekte tersebut. Dia tidak berharap kehancuran sekte itu disebabkan oleh kehancurannya. Situasi saat ini memang salahnya. Jika hal itu terwujud, ia tidak akan pernah mampu menghadapi leluhurnya di akhirat karena rasa malunya. Dia pucat, memahami mengapa Li Qiye mengatakan bahwa merekalah yang akan mencapai pernikahan ini. Putrinya menjadi penghangat tempat tidur memang merupakan suatu kehormatan baginya. Sayangnya, dia terlalu buta untuk melihatnya dan melewatkan kesempatan seumur hidup ini. Sudah terlambat untuk menyesal. Dia merasa 100 kematian tidak cukup untuk menebus dosa ini. Jika ya, dia akan sangat rela mati sebagai penebusan. Li Qiye menjadi bosan saat melihat ke arah murid-murid yang gemetaran. Lupakan saja, membunuh kalian semua tidak membuktikan bahwa aku tak terkalahkan. Enyahlah. Terima kasih, Yang Mulia. Dari atas hingga bawah, semua orang di Godstep merasa seolah baru saja diampuni dan langsung membungkuk 9 kali sebelum berani pergi diam-diam. Mereka basah kuyup oleh keringat dingin saat ini. Li Qiye menganggap ini membosankan dan dengan santainya melemparkan perisai batu itu ke Jian Chuan. Kamu telah melayaniku dalam beberapa hari terakhir dan aku tidak menganiaya rakyatku. Perisai batu ini milikmu, anggap saja itu takdir. Jian Chuan sangat terkejut setelah menerima hadiah ini. Dia berdiri di sana, ternganga, dan tidak bisa tenang. Orang-orang yang pergi ketakutan. Mereka sebelumnya takut tetapi emosi ini digantikan oleh kenyamanan. Mereka dapat melihat bahwa perisai ini adalah harta karun yang luar biasa dengan kekuatan yang sebanding dengan harta leluhur, bahkan mungkin lebih kuat. Jika hilang di luar, konflik berdarah akan dimulai. Sekte manapun akan menumpahkan darah untuk mendapatkan harta karun sebesar ini. Tapi sekarang, Li Qiye memberikannya dengan mudah kepada Jian Chuan. Yang pertama menenangkan diri adalah Dewa Angin. Dia segera mengingatkan remaja itu, tunjukkan rasa terima kasihmu. Dia cukup senang saat ini. Meskipun sekte mereka telah melakukan dosa besar karena kesalahan bodohnya, salah satu murid mereka masih disukai oleh Li Qiye. Paling tidak, itu bisa dianggap sebagai takdir. Jian Chuan mendapatkan kembali akalnya dan segera berlutut lagi, terima kasih atas hadiahnya, Yang Mulia. Kekuatan Stone Aegis ini tidak didasarkan pada mekanisasi Anda, hanya hati Dao Anda. Li Qiye berkata, selama hati Daomu cukup kuat, kamu akan bisa mengendalikannya. Terlebih lagi, semakin keras hati Dao Anda, semakin keras pula perisainya. Jika hati Dao Anda tidak bisa dipatahkan, perisai akan menghentikan sebagian besar serangan yang kuat. Hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa melukaimu. Saya mengerti. Jian Chuan membungkuk lagi. Betapa membosankan. Li Qiye kemudian mengalihkan pandangannya ke arah diskusi sebelum berbalik untuk pergi.
Dewa Angin ingin berbicara tetapi Li Qiye tidak dapat ditemukan sekarang. Dia dianggap sebagai orang tercepat saat ini, hampir hadir di mana-mana. Namun, dia tidak berada pada level yang sama dengan Li Qiye dalam hal kecepatan. Dia menghela nafas setelah memecahkan masalah. Ini adalah kesempatan anugerah namun mereka membiarkannya begitu saja dari genggaman mereka. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan ekspresi muram, mulai hari ini Godstep akan menutup pintu kami, tidak ada murid yang akan pergi tanpa izin. Selain itu, tidak ada seorang pun yang diizinkan berbicara di acara hari ini, atau membunuh tanpa ampun. Dia sadar bahwa terlepas dari niat Li Qiye, pria itu pasti mempunyai keinginan sendiri untuk melakukan tindakan ini dan tidak ingin diketahui. Melakukan kesalahan ini dapat mengakibatkan bencana bagi sekte mereka, jadi dia memerintahkan semua murid untuk merahasiakan hal ini. Kami mengerti. Murid-murid yang tersisa dengan hormat berkata sambil berlutut. Dewa Angin kemudian mengalihkan perhatiannya ke bangau langit. Dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa, renungkan kesalahanmu di sel isolasi. Anda telah mengecewakan saya dan gagal menjunjung tinggi tanggung jawab seorang master sekte, hampir membawa kutukan pada sekte tersebut. Saya mematuhi. Heavenly Crane bersujud sambil diliputi rasa malu. Dewa Angin kemudian melihat ke arah Jian Chuan yang masih membeku dengan batu aegis di tangannya. Dia menjadi sangat sentimental, Li Qiye hanya membiarkan sekte mereka bukan karena mempertimbangkan dia atau leluhur lamanya. Itu karena muridnya ini. Berlatihlah dengan keras, ayo tanyakan padaku jika kamu memiliki pertanyaan. Dewa Angin memberi tahu Jian Chuan, perjalanan kita masih panjang, sekte ini membutuhkanmu. Biasanya, murid seperti Jian Chuan tidak akan diajar secara pribadi oleh leluhur tertinggi seperti Dewa Angin. Bagaimanapun, peringkat senioritasnya rendah. Banyak orang sebelum dia ingin ditangkap oleh Dewa Angin. Selain itu, dia bukanlah orang yang paling berbakat dan juga bukan orang yang paling potensial dan hanya bisa dianggap sebagai anak ajaib biasa. Seorang murid seperti dia, jika beruntung, hanya dapat diberikan beberapa petunjuk dari Dewa Angin dalam keadaan normal. Hal ini tidak terjadi lagi. Jian Chuan telah berubah menjadi pilar Godstep. Kelangsungan hidupnya di masa depan bergantung padanya. Itu sebabnya Dewa Angin pasti akan melatihnya sebagai persiapan. Jian Chuan turun ke tanah dan berkata, terima kasih, leluhur. Tidak, sekte ini seharusnya berterima kasih padamu karena telah menyelamatkannya. Teruslah bekerja keras. Dewa Angin mengangkatnya dan menjawab dengan sentimental. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Splendorous Saintes yang ketakutan dan hanya bisa menghela napas. Dia menyetujui pernikahan ini dengan Lucidity karena ketakutan dan kesediaan untuk membayar utangnya. Setelah kematian Lucidity dan ringkasan Warsain, dia berharap agar Li Qiye menyerah pada pernikahannya atas keinginannya sendiri. Siapa yang mengira keadaan akan berubah seperti ini? Orang suci yang luar biasa tidak lagi memiliki kesempatan dan pernikahan ini telah berakhir. Sebelumnya, para murid di sini percaya bahwa Li Qiye telah mencapai posisinya. Sekarang, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka juga tidak lagi memiliki kesempatan ini. Dewa Angin menyesalkan bahwa mereka telah menyia-nyiakan kekayaan luar biasa ini dan hampir menimbulkan bencana. Dia memiliki segala macam emosi sambil melihat ke arah keberangkatan Li Qiye. Dia akhirnya mengerti mengapa Lucidity King memilih Li Qiye sebagai penerusnya. Jahe tua memang lebih pedas daripada jahe muda. Visi Lucidity jauh melebihi visi mereka. Raja baru ini tidak dapat disentuh. Orang-orang di dunia ini akan terkejut setelah mengetahuinya. Yang disebut raja, sampah, bahkan lebih menakutkan daripada Lucidity King. Silsilah akan gemetar menanggapinya. Kejernihan cukup tidak ada duanya. Jika raja baru mengambil kembali pemerintahannya, siapa sebenarnya yang bisa menghentikannya? Dewa Angin menatap ke arah Skyward. Negara-negara besar dan legiun masih bersaing memperebutkan kekuasaan, yakin akan menang. Mereka tidak tahu bahwa mereka hanyalah bidak catur di papan. Meski bersimbah keringat dingin, Dewa Angin menemukan optimisme dalam kejadian buruk karena ini sebenarnya bisa menjadi hal yang baik. Sekte mereka sekarang bisa berhenti bergaul dengan pihak jahat lainnya dan memiliki arah masa depan yang lebih jelas untuk menghindari nasib buruk. Li Qiye menuju ke selatan setelah meninggalkan Godstep. Dia tidak terburu-buru karena ada pemandangan indah yang menantinya. Sistem 9 rahasia dibangun di masa lalu.
Setelah beberapa era, dunia ini tidak hanya menjadi dunia yang mandiri tetapi juga memiliki kreasi dan kekayaannya sendiri. Sumber Dao-nya tidak dapat diduga. Lokasi sumber Dao ini tetap menjadi rahasia di wilayah 9 rahasia. Seseorang akan kesulitan merasakan ritme dan keteraturan tanah Dao. Rupanya itu hanya tempat biasa, tidak memiliki kekuatan agung yang ditemukan di sistem lain. Faktanya, 9 rahasia telah kembali ke kesederhanaan aslinya. Selama jutaan tahun, beberapa orang telah mampu mengendalikan kekuatan 9 rahasia, tetapi ini hanya pada tingkat permukaan. Orang-orang bahkan mengatakan bahwa di luar beberapa orang terpilih, tidak ada seorang pun yang dapat mengumpulkan 10 hingga 20% sistem kekuatan. Bagaimana semuanya? Hanya 9 rahasia leluhur. Para Eternals dan Kaisar sejati yang brilian gagal melakukan hal tersebut. Dia akhirnya berhenti di depan pegunungan. Tempat ini tampak seperti lautan hijau, dipenuhi kekuatan hidup yang agung. 9 pegunungan yang terhubung. Li Qiye tersenyum dan berkata, "Mari kita lihat apakah saya dapat menemukan apa yang saya cari di sini." Bagaimanapun, 9 rahasia masih menjadi murid Bao Po. Tempat ini adalah lokasi terkenal di 9 rahasia. Bahkan ada yang mengira sebagai tanah suci. Pemandangan tempat ini dari udara sangat indah dan hijau dengan 9 puncak yang menonjol dari yang lain. Mereka membentuk lingkaran, hampir membentuk mahkota dengan 9 ujung tajam. Di dalam lingkaran ini ada 9 danau dengan warna berbeda-beda. Dari atas, mereka akan tampak seperti 9 permata yang terukir di mahkotanya. Jika seseorang melangkah lebih jauh ke atas dan melihat ke bawah, mereka akan menemukan bahwa barisan pegunungan akan terlihat seperti rantai panjang, bukan mahkota. 9 puncak dan 9 danau akan berfungsi sebagai lonceng penghias. Li Qiye mengambil langkah pertamanya ke dalam dan disambut dengan aura dingin. Setelah menarik napas dalam-dalam dan mendecakkan bibir, dia merasakan rasa manis dan samudera. Hal ini cukup di luar dugaan karena tempat pedalaman ini penuh dengan pegunungan. Bagaimana dia bisa memiliki aura lautan? Betapa menariknya, seberapa besar dunia yang disempurnakan oleh 9 rahasia saat itu. Li Qiye terus maju. Walaupun letaknya berbukit-bukit, tempatnya tidak sepi dan tidak ada orangnya. Dengan nama yang sama dengan pegunungan, 9 pegunungan yang terhubung sebenarnya adalah silsilah lain dalam 9 rahasia, salah satu yang tertua dan paling misterius. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah cabang langsung dari nenek-nenek moyang. Sekte itu sendiri tidak pernah membenarkan atau membantah rumor tersebut. Tidak ada yang tahu seberapa kuatnya. Mereka hanya mengetahui bahwa hal itu sudah ada sejak awal dan tidak pernah mencampuri urusan luar. Murid-muridnya tidak keluar ke dunia nyata untuk mempertahankan sikap netral. Seiring berjalannya waktu, tempat tersebut menjadi tempat suci atau sistem tanah leluhur. Banyak yang datang ke sini untuk berlatih dan mencari Dao. Selain itu, dinasti atau sekte yang berkuasa akan melakukan upacara seremonial di tempat ini untuk lebih melegitimasi pemerintahan mereka. Oleh karena itu, sumber Dao diyakini berada di pegunungan ini. Tentu saja, Skyward Mountain adalah kandidat lainnya tetapi Warsain dinasti tidak pernah menerbitkan hal ini. Namun, nenek moyang yang berumur panjang merasa bahwa nenek moyang yang berumur panjang adalah kandidat yang lebih mungkin. Pada akhirnya, apakah sumber Dao terletak di Skyward atau tidak mempengaruhi dinasti Warsain. Kebanyakan orang telah menerima 9 pegunungan yang terhubung sebagai tanah leluhur. Pegunungan 9 terhubung tidak memiliki banyak murid per generasi, hanya beberapa lusin atau lebih. Karena wilayahnya yang luas, murid-muridnya tersebar jauh dari satu sama lain sehingga terlihat sangat terpencil, tidak seperti sekte yang berkembang pesat. Anehnya, sekte yang dingin dan tidak ceria ini terus bertahan. Sistem 9 rahasia memiliki banyak penguasa yang berbeda pada saat ini, para pahlawan telah berubah menjadi abu tetapi 9 pegunungan yang terhubung tetap ada. Siapa kamu? Seseorang bertanya ketika Li Qiye mencapai kaki gunung dengan gubuk kayu. Pintu masuk ke gunung ini bukanlah sebuah gerbang mengesankan yang terbuat dari batu, hanya terbuat dari 3 potong kayu. Sepertinya itu bisa jatuh kapan saja. Ada sebuah plakat kecil berbunyi, 9 pegunungan yang terhubung. Kaligrafinya jorok dan jelek. Bahkan pembelajar baru pun dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Gerbang yang kumuh dan plakat yang mengerikan. Jika bukan karena pegunungan yang luas,
orang-orang akan bertanya-tanya apakah ini adalah sekte yang meniru. Orang yang memanggil Li Qiye adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biasa. Jubah ini bersih tetapi ada banyak tambalan. Pria itu lebih mirip seorang petani daripada seorang petani. Raja yang berkuasa di sistem 9 rahasia. Li Qiye tersenyum menanggapinya. Pria itu tidak terkejut dan meliriknya sekilas, punya bukti identitas. Memang, Li Qiye dengan santai melemparkan segel giok 9 rahasianya. Pria itu melihat sekilas sebelum menambahkannya ke daftar, Raja 9 rahasia yang baru. Dia tidak mencoba memverifikasi apakah segel itu asli atau tidak sama sekali. Bolehkah saya bertanya apakah Anda berada di sini, Yang Mulia? Pencarian Dao, jalan-jalan, atau sekedar penasaran? Pria itu bertanya sambil membaca registrasi. Hanya melihat-lihat. Jika suasana hati saya baik-baik saja, mungkin saya akan melatih 9 rahasia untuk bersenang-senang. Li Qiye mendengus. Pria itu memandangnya lagi dengan menganalisis setelah mendengar ini. Orang lain akan mengira dia gila, mengaku melatih 9 rahasia dengan cara yang begitu biasa. Sejak awal waktu, hanya 1 atau 2 yang bisa melakukannya, dan ini terbatas dalam legenda. Untuk bersenang-senang, begitu. Pria itu dengan serius menambahkan baris ini ke dalam pendaftaran meskipun Li Qiye berkomentar dengan santai. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak peduli sama sekali dengan apa yang ditulis pria itu. Bolehkah saya bertanya di mana Anda ingin tinggal, Yang Mulia? Pria itu melanjutkan, tempat yang paling dekat dengan penjara surgawi yang sunyi. Li Qiye menjawab, yang paling dekat dengan penjara surgawi yang sangat sunyi. Apakah Anda yakin, Yang Mulia? Orang tua itu terkejut dan mencoba memastikan. Ya, kata Li Qiye. Itu adalah Gunung Great Desolate. Kami memiliki beberapa aula di sana yang tidak terlalu buruk, Anda dapat tinggal di salah satunya. Pria itu menambahkan, tidak masalah. Li Qiye tidak pilih-pilih soal tempat tinggalnya. Yang Mulia akan tinggal di Great Desolate Mountain. Pria itu dengan sungguh-sungguh mencatat. Setelah menyelesaikan pendaftaran, pria parubaya itu memberi Li Qiye sebuah lencana kayu untuk digantung di pinggangnya dan berkata, Yang Mulia, Great Desolate Mountain berada di bagian paling selatan dari pegunungan ini. Teruslah menuju ke selatan dan Anda akan melihatnya, puncak tertinggi di tempat itu. Penjaranya akan berada di sisi yang berlawanan. Dia menambahkan, mohon jangan kehilangan lencananya, Yang Mulia, ini akan membuat Anda bebas pergi ke wilayah ini. Anehnya, memastikan pria ini tidak merepoting identitas Li Qiye, hanya memintanya agar tidak kehilangan lencananya. Ini memang tempat yang menarik. Li Qiye tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada pria itu sebelum memasuki 9 pegunungan yang terhubung. Dia melihat plakat itu sebelum meninggalkan pintu masuk, merasa geli. Perjalanan masih panjang sebelum mencapai tujuannya sehingga ia meluangkan waktu untuk beristirahat dan menikmati pemandangan. Kesembilan puncak di sini memiliki pemandangan yang indah dan unik. Masing-masing memiliki danau yang menyertainya, kombinasi sempurna yang menonjolkan keindahan pegunungan. Danau-danau itu juga memiliki warna yang bervariasi, biru tua, hijau muda, hijau giok. Secara keseluruhan, ada pemandangan yang bisa dilihat. Seseorang tidak akan bisa melupakan pemandangan ini, mungkin hanya dalam perjalanan pulang. Di antara lembah dan bukit terdapat bangunan dan tempat suci yang terletak di mana-mana, di puncak, tebing, atau di pinggang gunung. Arsitektur di sini juga membantu menjadikan tempat ini unik. Banyak bangunan yang tidak cocok karena pegunungan 9 terhubung memang terlalu besar. Itu memiliki lebih dari 1000 bangunan meskipun jumlah muridnya terbatas. Beberapa memiliki orang, belum tentu murid dari 9 pegunungan yang terhubung. Faktanya, sensus yang akurat belum dilakukan. Meski begitu, pihak luar mengatakan jumlahnya tidak boleh melebihi 1000. Dalam 9 rahasia, memiliki kurang dari 1000 murid hampir mendiskualifikasi suatu kelompok untuk disebut sekte. Misalnya, Warsain atau Godstep memiliki ratusan ribu murid yang tersebar di seluruh dunia, bahkan mungkin lebih. Di luar muridnya sendiri, ada juga tamu undangan, semuanya dari sistem 9 rahasia. Sebagian besar datang ke 9 pegunungan yang terhubung dengan tujuan yang sama, pencerahan Dao. Ada pula yang bersedia tinggal hingga beberapa ratus tahun. Kebanyakan ingin mempelajari dasar 9 rahasia, 9 kata. Semua orang tahu tentang keberadaan 9 kata itu,
tetapi tidak ada satu sekte pun yang memiliki semuanya. Bahkan 5 kekuatan besar dan dinasti perang Sein hanya memiliki potongan. War Sein Dynasty dan Kamlotus Monastery masing-masing memiliki 2 kata. Yang pertama memiliki Dou dan Ze sedangkan yang kedua memiliki Jie dan Lai. Sisanya masing-masing hanya punya 1. Jika mereka memutuskan untuk menyerahkan rahasia mereka satu sama lain, itu tetap tidak akan menghasilkan 9 kata. Kata kian sudah lama hilang. Jika ada tempat yang bisa mencapai kesembilannya dalam sistem ini, itu pastilah 9 pegunungan yang terhubung. Sekte ini sendiri tidak pernah membantah rumor tersebut. Benar atau tidak, para pencari Dao datang berkunjung. Kepercayaan umum menyatakan bahwa 9 kata itu tersembunyi dalam ritme 9 pegunungan yang terhubung. Ketika seseorang bisa mengetahui hal ini, mereka akan mendapatkan 9 rahasia. Selama jutaan tahun, orang memilih untuk mempercayai legenda ini. Sayangnya, mereka datang dan pergi dengan tangan kosong. Bayangkan saja, bertahan selama beberapa ratus tahun atau bahkan lebih lama tanpa hasil apapun. Siapapun pasti merasa kecewa dan membuang-buang waktu setelah gagal. Seiring berjalannya waktu, minat masyarakat terhadap 9 rahasia tersebut semakin berkurang sehingga jumlah pengunjung pun berkurang. Namun demikian, beberapa masih datang setiap tahun untuk pencerahan Dao, memilih untuk mempercayai legenda tersebut. Yang paling terkenal di antara para pencari Dao adalah Kaisar Zhang dan Kaisar sejati Jiuning. Godstep True Emperor juga datang ke sini sekali. Mengapa 2 hal pertama begitu ramai dibicarakan mengenai masalah ini? Karena generasi mendatang percaya bahwa mereka telah menemukan 9 rahasia, 2 kasus keberhasilan setelah nenek moyang sistem. Tidak semua orang percaya pada legenda khusus ini. Beberapa orang mengira Kaisar Zhang tidak memasak kesembilannya, tetapi banyak yang sebenarnya masih menjadi misteri. Namun, beberapa leluhur menyatakan bahwa karena dia tidak mengembangkan versi lengkapnya, dia dapat melompat keluar dari versi tersebut dan akhirnya menciptakan Lucidity Scripture. Kelompok nenek moyang ini mendapat lebih banyak dukungan di kemudian hari. Mereka percaya bahwa hanya Kaisar sejati Jiuning yang berhasil menemukan kesembilannya. Satu hal telah dikonfirmasi, dia memiliki akses ke 4 kata, Dou, Ze dari War Sein Dynasty, dan Jie, Lai dari Kamlotus. Dia memberi hormat pada sekte ini dan diberi izin untuk mengolah 2 kata ini. Sisanya kemungkinan besar dipelajari di 9 pegunungan yang terhubung. Mengenai Godstep True Emperor, dia hanya menemukan kata Sing. Asal-usul pemahamannya juga banyak diperdebatkan. Salah satu spekulasi yang dia tunjukkan di Nine Linket. Yang lainnya adalah dia menunjuk dari akar tanah Dao itu sendiri. Legenda-legenda ini dihapus dengan kuat di 9 pegunungan yang terhubung, sehingga orang dapat melihat para penggarap dari sekte-sekte di sistem 9 rahasia perjalanan di wilayah tersebut. Mereka terdiri dari kebenaran dan leluhur, mereka yang memilih untuk tinggal hanya beberapa hari atau beberapa ratus tahun. Para tamu sebenarnya melebihi jumlah murid dari 9 tautan. Namun, besarnya pegunungan di sini membuat sulit untuk menemukan orang. Beberapa ribu orang dapat diabaikan. Oleh karena itu, Li Qiye tidak banyak bertemu dalam perjalanannya ke selatan. Bahkan dalam kesempatan langka yang dia lakukan, mereka sedang memeluk, bermeditasi, atau hanya sedang terburu-buru, tidak ada yang memperhatikan pria biasa seperti dia. Dia akhirnya berhasil mencapai Great Desolate Mountain dan naik ke puncak. Ada beberapa istana yang terbuat dari batu, sudah lama tidak menetap. Ini adalah salah satu dari 9 puncak tertinggi, mencapai awan dan terletak di wilayah selatan. Sayangnya, hanya sedikit murid Tautan 9 dan tamu yang ingin tinggal di sini. Suhunya dingin dan disertai dengan energi pembunuh yang kuat, sepertinya berpindah dari masa lalu hingga masa kini. Meskipun miliaran tahun telah berlalu, energi ini tidak akan hilang. Ini akan sangat mengganggu rutinitas, apalagi sesi pencerahan Dao. Berdiri di atas, seseorang akan menemukan sebuah danau tepat di belakangnya dan sebuah jurang di depannya. Jurang ini tidak terlalu besar. Mungkin lebih cocok disebut lubang besar. Itu tampak seperti rahang milik iblis yang baru saja keluar dari neraka. Setelah bangun, tiba saatnya untuk menyalakan semua yang ada di permukaan. Energi pembunuh berasal dari lubang ini dan mungkin dari inti tanah, mengarah langsung ke Great Desolate Mountain. Sungguh suatu berkah memiliki gunung besar yang menghalangi energi ini. Jika tidak, ia akan menyusup ke 9 pegunungan yang terhubung,
merampas keindahan tanah itu dan menodainya dengan haus darah. Nama lubang ini sangat mengesankan, alam surgawi yang sangat sunyi. Mengapa disebut penjara surgawi, bukan penjara duniawi atau penjara bawah tanah? Tidak ada yang tahu. Dalam ingatan semua orang, tempat ini telah ada sejak berdirinya 9 rahasia dengan nama penjara surgawi, tidak ada yang tahu siapa yang memberi nama ini. Li Qiye tetap menjauhkan diri dari gunung dan danau, hanya peduli pada lubang besar. Dia sambil tersenyum menatap penjara, sepertinya Lucidity King sendiri mendambakan tempat ini meskipun tidak bisa melihat misterinya. Faktanya, banyak orang yang mengetahui nama penjara surgawi agung terpencil. Itu bukan karena penjara itu sendiri, melainkan Lucidity King. Ruer mengatakan bahwa di masa lalu, penjara ini pernah memenjarakan makhluk yang sangat berkuasa, tidak ada jalan keluar juga. Yang lain menyatakan bahwa nenek moyang 9 rahasia berguna untuk memenjarakan beberapa orang pembunuh. Sistem ini juga mengulangi hal ini pada generasi mendatang. Praktek ini kemudian dihentikan karena alasan yang sangat sederhana. Jika seseorang bisa menundukkan musuh hingga bisa dimasukkan ke dalam penjara, itu berarti musuh tidak berdaya dan bisa dibunuh dengan mudah. Apalagi tidak ada jalan keluar setelah memasuki penjara ini. Melempar seseorang ke tempat ini tidak ada bedanya dengan membunuh mereka. Jika ini masalahnya, lalu mengapa repot-repot membuang energi untuk menangkap monster atau musuh di tempat ini? Membunuh mereka jauh lebih sederhana. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah Lucidity memperoleh sinkronisasi dan mencapai puncaknya, dia mulai menggunakan penjara ini untuk beberapa musuhnya. Mereka adalah musuh-musuhnya yang perkasa, bahkan beberapa lebih kuat darinya. Tidak ada yang tahu mengapa dia memilih ini untuk dengan susah payah mempertahankan hidup mereka daripada hanya membunuh mereka. Beberapa leluhur berspekulasi bahwa hal itu tidak dimaksudkan sebagai hukuman. Dia menggunakannya untuk menemukan sesuatu, mungkin barang yang ingin dia temukan ada di penjara surga. Beberapa orang bijak dan kaisar sejati memperluas gagasan ini hingga zaman kuno. Mungkin bahkan nenek moyang mereka tidak mengirim tetangganya ke sini untuk memanggil mereka. Mereka dimaksudkan sebagai subjek percobaan untuk sesuatu. Jadi, penjara itu pasti berisi sesuatu yang didambakan bahkan oleh 9 rahasia leluhur. Sayangnya, nenek moyang tidak bisa mencapainya. Giliranku jika orang lain tidak bisa mendapatkannya. Li Qiye tersenyum sebelum memasuki aula batu. Masa tinggalnya di Grand Desolate Mountain dimulai begitu saja. Meskipun dia adalah seorang tamu, tidak ada murid dari sekte yang datang untuk melayaninya. Tentu saja, hal ini terjadi pada siapa saja. Apalagi Lucidity sendiri tidak memiliki pelayan dan hanya terdaftar. Itu sebabnya ketika dia datang ke pencarian Dao, dia membawa pelayannya sendiri. Kaisar Zhang yang brilian juga tidak mendapat perlakuan khusus di masa lalu. Pegunungan 9 hubungan selalu seperti ini, tempat yang sangat unik. Meski begitu, tak seorang pun akan menganggap ini jahat. Selama jutaan tahun sekarang, tidak ada seorang pun yang berani menjadi gila, bahkan para kaisar yang tak terkalahkan pun tidak. Mereka tidak menonjolkan diri dan hanya menjalankan bisnis mereka dengan damai. Li Qiye tidak keberatan dengan kurangnya keramah tamahannya. Baginya, tinggal di luar ruangan untuk menahan angin dan embun di pagi hari juga baik-baik saja. Dia tidak segera mulai mencari ke dalam penjara. Dia memilih untuk menghirup udara di sini untuk pencerahan Dao. Kapanpun matahari terbit, dia sudah duduk di puncak gunung menghadap penjara dalam keadaan yang sedang berubah. Tidak ada aura cemerlang atau fenomena beruntung, dia tidak terlihat berbeda dari manusia fana yang sedang bermeditasi. Pohon primordial muncul di dalam istananya. Kerucut pinus dan biji pohon eks sudah cukup matang untuk jatuh kapan saja. Sedangkan bunga Dao ketiga memiliki kilau emas, sepertinya terbuat dari emas dan terlihat cukup murni. Mekarnya bunga ketiga ini memenuhi pohon dengan energi primordial dan sumber kehidupan. Pohon itu sendiri tidak dapat menghasilkan bunga dan buah lagi dengan sendirinya, tetapi semuanya berjalan baik karena Li Qiye menambahkan kekuatannya sendiri. Pohon itu membutuhkan energi pendukung dalam jumlah besar, tetapi juga membawa aura primordial yang tak habis-habisnya. Dia bisa mengubah kekuatan ini menjadi miliknya saat dia menggabungkannya ke dalam dagingnya. Kondisi fisiknya menjadi berbeda dari orang lain, jauh lebih unggul. Hari-hari ketenangan dan pencerahan Dao terus berlanjut. Seluruh dunia tampak begitu tenang. Bagaimanapun,
Ini adalah bagian paling selatan dari 9 pegunungan yang terhubung, wilayahnya yang paling sepi, tidak ada seorang pun di sini yang mengganggunya kecuali jiwa lain. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian penebang kayu, jubah luluh dan tua yang terbuat dari kain murah dengan tali rami di pinggangnya sambil memegang kapak yang dimaksudkan untuk memotong kayu. Gagangnya seluruhnya berkarat tetapi bilahnya masih setajam biasanya. Dia penuh kerutan dengan kulit kuning gelap, tampak dipol oleh cuaca buruk selama bertahun-tahun, gambaran seorang pekerja yang didasarkan pada kenyataan. Matanya tidak luar biasa selain sejernih air di sungai. Seseorang dapat merasakan sesuatu yang sejuk darinya bahkan dalam cuaca panas. Dia akan berada di kaki gunung sebelum matahari terbit dan bermeditasi di depan penjara surgawi. Dia menghadapi energi pembunuh yang keluar, sepertinya ingin memanaskannya. Begitu matahari terbit, dia akan berhenti dan mulai menebang kayu. Setelah mengisi 2 muatan penuh yang dipegang pada tongkat bahu, dia akan turun ke danau dan mencuci mukanya sebelum berangkat. Orang fana sepertiku tidak boleh pergi ke loteng abadi. Dia dengan keras menyanyikan lagu daerah sambil berangkat. Sinar matahari yang hangat menyinari pegunungan sementara lagunya bergelombang. Seolah-olah ini adalah pemandangan sebuah lukisan, yang bertahan selama berabad-abad. Li Qiye tampak menikmati karya seni ini dengan senyum di wajahnya. Proses ini akan berulang setiap hari, tampaknya merupakan bagian dari tatanan alam di gunung ini. Pada hari ini, pria itu mulai memotong kayu dan Li Qiye menyelesaikan pengeditannya lebih awal. Dia dengan santai berjalan-jalan dan melihat lelaki tua itu. Teman muda, meneleponnya lebih awal hari ini. Orang tua itu berhenti dan bertanya. Sepertinya dia menyadari keberadaan Li Qiye di puncak namun tidak pernah mengganggunya. Hanya tidak ada yang spesifik. Li Qiye tersenyum dan menatap kapak itu. Bilahnya sepertinya terbuat dari baja fana. Bukan kapak yang buruk. Dia dengan santai memuji. Oh, butuh itu untuk mencari nafkah, tahu. Orang tua itu membalas tersenyum, saya memolesnya setiap hari agar menjadi lebih tajam. Memotong kayu sekarang sangat mudah. Bukan hanya kapak yang dipol, hati daomu juga. Li Qiye menenangkan dan berkata. Orang tua itu sedang mengangkat kapaknya untuk memotong lagi tetapi berhenti setelah mendengarnya. Dia memandang pemuda itu dan berkata, kata-kata bijak darimu, teman muda. Hanya membuka mulutku tanpa berpikir. Li Qiye duduk di atas batang pohon kering yang tergeletak di tanah. Orang tua itu menjadi tertarik dan meletakkan kapaknya. Dia juga duduk dan mengeluarkan pipa tembakau. Dia menarik nafas sekali lalu berkata, dan menggerakkan mulutmu saja sudah cukup untuk mengeluarkan kata-kata yang tak bernilai harganya. Saya tidak berpendidikan tetapi saya tahu banyak. Ini tidak disebut pengetahuan bagi Anda, melainkan pemahaman yang mendalam. Li Qiye memuji. Suatu kehormatan dipuji olehmu, teman muda. Lelaki tua itu menghirup pipanya lagi sebelum mengembuskan kepulan asap yang panjang. Suasananya bagus seolah-olah mereka adalah teman lama. Li Qiye kemudian melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan, tidak lagi bergantung pada lelaki tua itu. Dia datang ke depan sebuah gua, pintu masuk ke penjara besar yang mengarah ke neraka. Itu tak terduga dan gelap seperti tinta. Tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya terlepas dari budidaya dan pemandangan surga mereka. Ini selalu menjadi misteri. Apakah itu penjara nyata atau yang lainnya? Yang didorong ke dalam tidak bisa keluar lagi sehingga tidak ada yang tahu apapun tentang bagian dalamnya. Saat berdiri di pintu masuk, dia secara alami disambut oleh energi pembunuh yang kuat yang menyerupai angin kencang. Setiap helainya setajam pisau, mampu menguliti seseorang. Matanya ingin menembus kegelapan untuk melihat area terdalam. Tidak ada pada dasarnya, siapa yang tahu seberapa jauh jaraknya tanpa masuk. Seseorang mendecakkan lidahnya di belakangnya. Orang tua dari sebelumnya muncul entah dari mana dan sedang duduk di atas batu besar di kedaian sambil menghisap pipanya. Li Qiye tersenyum dan setuju, memang benar, atau mungkin tidak ada pada dasarnya sehingga orang tidak dapat melihatnya. Setelah itu, dia duduk di atas batu besar itu dan melirik lelaki tua itu, menggunakan energi pembunuh untuk berlatih, itu bukanlah metode yang buruk. Saya hanyalah orang kikuk yang menggunakan metode konyol. Orang tua itu mengepulkan secepatnya, jelas senang dengan pujian, tidak ada bakat, tidak berbudaya, hanya kasar dibandingkan dengan orang jenius tapi saya suka kuat.
Saya sadar bahwa hanya melalui kesulitan yang berat saya dapat mencapai kesempurnaan. Itu logika yang bagus, kamu tidak terlalu mengembangkan kekuatan kecuali hanya melatih hati daomu, kata Li Qiye. Orang tua itu menjawab, saya tidak mengerti logika besar tapi saya selalu mengingatkan diri saya agar tidak terguncang oleh godaan atau kelemahan. Ada banyak cara di dunia ini untuk melatih pikiran dan dao hati, saya hanya menggunakan metode yang cocok untuk saya dan mungkin tidak dapat mencoba yang lain. Metode yang berbeda mungkin tidak akan menghasilkan hasil yang sama. Li Qiye menoleh ke arah pintu masuk, energi ini sulit untuk diselesaikan dalam jangka waktu yang lama tetapi juga tentunya bermanfaat. Benar, orang tua itu tidak menyangkal hal ini, itu di luar dugaan saya. Saya hanya ingin memperkuat mental pada awalnya, tidak berharap mendapatkan banyak hal. Jika kita membahas berbagai Grand Dao, ini adalah jalan ortodoks. Li Qiye tersenyum, menggunakan hati untuk menemukan Buddha akan menghasilkan penemuan Buddha, mendapatkan hukum Buddha hanyalah keuntungan sampingan. Perbedaan yang jelas antara Dao dan hukum. Orang tua itu menenangkan, kamu menganggapku terlalu tinggi, teman muda. Saya tidak begitu pintar dan hanya beruntung. Itu pasti merupakan berkah dari surga. Mata Li Qiye menjadi dalam, Dao ini memberi umur panjang. Baik secara kebetulan atau melalui perencanaan, ini tetap merupakan pilihan yang luar biasa. Lelaki tua itu meletakkan pipanya sebentar, tenggelam dalam perenungan. Butuh beberapa saat sebelum dia mulai merokok lagi. Pipa yang hampir padam itu kembali menyala dengan percikan kecil. Berkat Dao inilah aku bisa hidup begitu lama, kata lelaki tua itu dengan nada serius. Oleh karena itu, Lucidity King tertarik pada tempat ini, bukan mencari harta karun melainkan umur. Li Qiye mendengus. Orang tua itu terkejut mendengarnya. Dia akhirnya mengepulkan lingkaran asap dan berkata, umur panjang adalah satu hal, tetapi hidup yang kekal terlalu rakus. Dia mengacu pada pemerintahan Lucidity selama 3 generasi yang panjang. Ini adalah keajaiban luar biasa di Imperial. Satu-satunya cara untuk terus bertahan adalah dengan memasuki Immortal. Sayang sekali Lucidity tidak sepenuhnya mengerti, kata Li Qiye. Berapa banyak yang benar-benar dapat memahami 9 rahasia? Orang tua itu berkumpul. Memahami adalah satu hal, tetapi untuk benar-benar memahaminya, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Begitu banyak orang bijak dan nenek moyang yang telah bereksperimen namun gagal selama berabad-abad. Ambisi Lucidity hanyalah mimpi belaka. Orang tua itu memang ambisius. Sayangnya, menarik orang ke sana sama saja dengan melempar roti daging ke arah anjing. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Lucidity melemparkan beberapa musuh yang kuat dan karakter ganas ke dalam penjara dalam jangka waktu yang lama. Namun, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada akhirnya. Kejernihan hanya menguji udara tetapi melemparkan lebih banyak lagi tetap tidak menghasilkan umpan balik. Kata orang tua itu, karena mereka tidak cukup kuat, itu saja. Li Qiye tersenyum. Orang tua itu berhenti sejenak sebelum menjawab, ada banyak musuh yang kuat pada masa pemerintahannya, terutama para Eternals dan 5 orang paling menonjol dengan satu yang dengan mudah menempati posisi pertama. Dia kemudian menatap pintu masuk dan berkata, kelima orang ini, apakah itu kekuatan atau pengaruh, tidak kalah dengan Lucidity. Orang terbaik itu sangat kuat. Sejauh mana? Li Qiye tersenyum. Lelaki tua itu menatap dalam-dalam ke dalam gua dan berkata, sebuah pukulan besar yang menguasai Imperial. Kejernihan saat itu bukanlah tandingannya dan telah kalah juga. Jika bukan karena Kaisar sejati Jiuning, ibu kotanya pasti sudah hilang. Kemudian, beberapa klan bekerja sama dengan sistem 9 rahasia dan berhasil menangkapnya hidup-hidup. Lucidity kemudian menjebloskannya ke penjara. Sayangnya, orang ini juga tidak kembali. Pria itu adalah salah satu Eternals terkuat di Imperial, terkenal bersamaan dengan Yubu Yifei. Sedikit sekali yang bisa menandinginya, kata lelaki tua itu dengan nada sentimental. Orang luar akan terkejut saat ini. Ingat, Lucidity King memerintah selama 3 generasi. Kekuatannya sangat besar dan tidak perlu didiskusikan lagi, tidak hanya di 9 rahasia tetapi di seluruh kekaisaran. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia bisa ditempatkan di antara 3 master teratas. Tapi musuh yang kuat ini mengalahkan Lucidity King. Hampir semua kekuatan di Imperial bersatu dalam koloni hanya untuk menangkapnya hidup-hidup, seberapa kuatkah orang ini?
Namun, keberadaan tingkat ini masih menghilang setelah memasuki penjara, seolah mati tanpa kuburan. Penjara adalah lokasi yang menakutkan. Masih terlalu lemah. Li Qiye berkata dengan datar, mungkin mengandung nenek moyang yang bisa efektif, sisanya hanya akan mati. Orang tua itu tidak memberikan tanggapan setelah mendengar ini. Di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa menjebloskan nenek moyang ke penjara ini? Hanya makhluk lain yang berada pada tingkat nenek moyang. Siapapun yang lebih rendah akan menganggap ini lebih sulit daripada mencapai langit. Orang tua itu mengepulkan lingkaran secepatnya dan berkata, dapat dimengerti. 9 rahasia leluhur juga gagal, jadi semua orang terlalu optimis. Dahulu kala, nenek moyang ini juga meneliti penjara tetapi tidak berani masuk. Mungkin nenek moyang bisa keluar hidup-hidup, tapi biayanya pasti tidak terbayangkan. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Li Qiye tersenyum dan pergi menuju puncaknya. Orang tua itu mengetuk tipanya untuk mengeluarkan abunya sebelum menyimpannya. Dia meletakkan kapaknya di pinggangnya sejak dia selesai mengumpulkan kayunya dan mulai pergi. Proses ini akan berulang setiap hari. Dia akan mengumpulkan kayu lalu menjualnya di luar kota dengan makanan yang tidak seimbang. Orang fana sepertiku tidak seharusnya pergi ke loteng abadi. Lagunya akan selalu bergelombang di bagian ini, menjadi abadi. Itu akan tetap ada 100 tahun dari sekarang. Bersambung.